Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada kesempatan ini kita nanti akan belajar melanjutkan pertemuan yang kemarin ya. Jadi nanti kita belajar mengenai etika dalam riset dan eksperimen. Jadi kurang lebih gambaran besarnya adalah bagaimana sih sebenarnya etika dalam kegiatan riset, dalam kegiatan penelitian, dan juga dalam kegiatan eksperimen. Jadi dalam etika dan riset ini banyak sekali insinyur akan terlibat ya dalam penelitian pada karir akademik maupun dalam profesionalnya. Jadi sebagai seorang peneliti itu pasti melakukan penelitian, melakukan uji coba sehingga menemukan sesuatu yang baru seperti itu ya. Nah, bahkan insinyur yang tidak bekerja di laboratorium riset atau tempat akademis akan terlibat dalam riset dan pekerjaan pengembangan atau pengujian produk baru dan desain. Jadi dalam rangka kita mendapatkan sebuah inovasi, sebuah data pengetahuan yang baru, yang dibutuhkan sebuah riset ya, sebuah penelitian terlebih dahulu agar nanti produk yang kita buat, inovasi yang kita buat, desain yang kita buat itu menjadi laku gitu ya. Riset ini sekarang menjadi sesuatu yang umum ya. Kalau dulu bilang riset itu kan kita meneliti tentang sesuatu ilmu pengetahuan baru, teori baru seperti itu. Tapi dalam hal kehidupan sekarang, riset ini menjadi kebutuhan sehari-hari. Jadi yang melakukan riset itu nggak harus peneliti, nggak harus seorang profesional, nggak harus insinyur. Kita pun masyarakat biasa bisa melakukan sebuah riset ya. Tentunya risetnya apa itu tergantung sama kebutuhan kita. Misal teman-teman mau bikin sebuah membuat sebuah akun seller di Shopee ya, sebagai seorang dropshipper. Jadi kita nggak punya barang, kita nggak punya modal yang besar, tapi kita ingin jualan di marketplace ataupun Shopee, Tokopedia dan lain sebagainya. Nah, sebelum menentukan barang apa sih yang akan kita jual, barang apa sih yang laku di masyarakat, kita perlu riset ternyata gitu ya, agar ketika kita berjualan nanti laku keras gitu, pasarnya ada gitu loh ya. Jadi semuanya perlu riset. Kalau nggak ada riset asal kita jual aja ya, kita nanti nggak bisa memfokuskan ini barang buat siapa, sehingga kegagalannya itu akan lebih besar. Nah, kemudian dua isu utama yang berhubungan dengan riset, yang pertama yaitu kejujuran dalam pendekatan terhadap masalah etika ya. Yang pertama adalah kejujuran dalam pendekatan masalah etika, yang kedua kejujuran dalam hal melaporkan hasil riset ya. Jadi dua isu utamanya itu ya. Jujur dalam etika artinya metode yang kita gunakan dalam riset tadi harus jujur ya, nggak boleh diakal-akalin ya. Yang kedua, jujur dalam hal melaporkan hasil riset, nggak boleh dimodifikasi juga. Kemudian isu yang pertama ya, kejujuran dalam pendekatan terhadap masalah etika ya. Hal ini berhubungan dengan keadaan pikiran yang penting dalam performa riset ya, menghindari konsep yang sudah terbentuk sebelum riset dilakukan tentang hasil riset tersebut ya. Kemudian terbuka untuk mengubah hipotesis jika disertai bukti-bukti yang kuat, serta memastikan agar suatu kerangka pikiran objektif tetap dipertahankan. Jadi kita harus jujur ya, kalau memang itu salah katakan salah. Jika ada bukti-bukti baru, ada hipotesa baru yang sampaikan ya, kita harus kemukakan, kemudian asalkan tadi ya ada bukti yang kuat. Kalau buktinya cuma asumsi ya itu nggak kuat seperti itu.
Kemudian kejujuran dalam melaporkan hasil riset ya. Ya, jadi setelah riset itu selesai dilaksanakan, setelah eksperimen selesai dilaksanakan, hasil riset harus dilaporkan secara akurat ya. Hasil riset harus dilakukan secara akurat tanpa dilebih-lebihkan ya. Jangan ketika melihat nanti hasil riset terus kemudian hasilnya sesuai dengan hipotesa kita di awal, kita ubah, kita modifikasi sehingga mirip dengan hipotesa kita. Itu nggak boleh ya. Atau mungkin tekanan-tekanan ya, kita mendapatkan tekanan dari orang lain dalam hal riset kita ya, karena mungkin kita mendapatkan bantuan atau mendapatkan sumbangan ya dari orang-orang atau yang meminta kita riset, sehingga nanti hasilnya disesuaikan dengan permintaan dia. Itu nggak boleh ya. Nah, itu kurang jujur dalam melaporkan hasil riset. Kita harus jujur, karena kadang-kadang riset ini digunakan untuk untuk promosi, untuk menaikkan elektabilitas, apalagi sekarang sudah musim-musim pencapresan ya. Jadi mulai banyak lembaga-lembaga ya, LSM itu melakukan sebuah riset ya. Dia melakukan sebuah riset, kemudian dipublish hasil risetnya. Misalkan 3 nama teratas yang memiliki elektabilitas tinggi seperti itu. Padahal itu belum tentu ya, karena mungkin pengambilannya saat ini berbeda ketika pengambilan datanya pada saat mendekati pemilu, ataupun dikhawatirkan gitu ya, ada ya pihak-pihak yang membiayai riset tersebut sehingga orang yang unggul tidak dimasukkan ke dalam daftar calonnya, sehingga ya nama dia nggak akan muncul seperti itu. Jadi itu kurang jujur ya. Kemudian menganalisis masalah etika dalam riset ya. Yang pertama adalah kode etik, yaitu cara termudah untuk menentukan tindakan etis terbaik dalam melakukan riset dan eksperimen adalah mengikuti kode etik organisasi profesional engineering ya. Jadi cara termudah adalah kita mengikuti kode etiknya ya dalam riset ini, terutama di organisasi engineering. Kemudian kode etik tersebut menyatakan keharusan bagi para insinyur untuk berlaku jujur dalam melaporkan hasil pekerjaannya dan memberikan penghargaan untuk pekerjaan yang terselesaikan dengan baik ya. Jadi kita harus ikuti kode etik tentang riset ini acuannya yaitu pada kode etik organisasi profesional engineering ya. Karena di sini tuh seorang peneliti itu diwajibkan ya, wajib untuk melaporkan hasil pekerjaannya ya, kemudian memberikan penghargaan kepada pekerjaan yang terselesaikan dengan baik. Yang kedua ya, etika dan kewajiban ya, dan hak moralitas. Salah satu perilaku bermoral adalah kejujuran ya. Jadi kejujuran memfasilitasi kepercayaan dan hubungan baik antar individu, sementara ketidakjujuran menyebabkan keraguan dan kecurigaan kepada orang lain ya. Sehingga tadi dalam menganalisis masalah etika dan riset ini kita perlu patokannya kode etik ya. Yang pertama adalah kita patokannya pada hak etika dan kewajiban ya, dan juga hak moralitas. Nah, kemudian poin-poin penting dalam etika penelitian yang pertama adalah kejujuran. Sudah sering kita katakan tadi ya, jujur itu penting dalam hal etika penelitian. Yang kedua, objektivitas ya, objektif. Jadi jangan subjektif ya. Ketika yang kita survei adalah orang-orang yang membiayai ya, ini kita naikkan hasilnya, itu nggak boleh subjektif ya. Nah, harus objektif, harus sesuai dengan metodenya. Kemudian integritas, kita harus menjaga integritas kita ya, karena nanti ini berkaitan dengan berkaitan dengan
pandangan masyarakat terhadap lembaga kita yang melakukan survei. Kalau kita melakukan survei abal-abal gitu ya, kemudian kita publis, hasilnya nggak sesuai ya, nanti pandangan masyarakat juga jelek, sehingga nilai dari value dari lembaga kita, lembaga tersebut menjadi rendah ya. Begitupun sebaliknya, ketika kita mempunyai integritas yang tinggi, kita melakukan survei yang bagus, penelitian yang bagus ya, nanti ketika masyarakat bisa menilai ya, bisa menilai hasilnya bagus ya, mendekati dengan aslinya ya, nanti lembaga survei kita juga akan naik seperti itu. Yang ketiga ya keempat yaitu ketelitian. Kita harus teliti ya, terus teliti datanya berapa ya, jumlah surveyornya berapa, yang kita kumpulkan datanya juga harus sesuai, jangan fiktif ya, seperti itu. Yang kelima itu keterbukaan. Kita harus terbuka, kita sampaikan kepada publik, ini loh metode survei yang kita gunakan ya, kemudian objek yang disurvei itu umur sekian sampai sekian di daerah ini gitu ya, kemudian kita lakukan metode samplingnya seperti ini gitu, harus kita sampaikan, jangan tertutup. Kalau tertutup nanti malah mencurigakan. Nah, kemudian penghargaan terhadap atas kekayaan intelektual ya, ini penting ya. Kemudian yang ketujuh itu penghargaan terhadap kerahasiaan ya, kerahasiaan. Kita dalam melakukan survei tak jarang juga kita harus menjaga rahasia atau pribadi orang-orang yang kita survei ya, misalkan nama detailnya, nama lengkap, alamat KTP ya, ini kita jaga, jangan kita bocorkan ke publik, karena itu menjadi kerahasiaan ya bagi orang-orang yang telah melakukan survei tadi. Harus kita jaga rahasianya. Kalau tidak, berarti ya kita tidak bisa menjaga rahasia ya, sehingga orang-orang yang melakukan misi survei tadi merasa terancam, datanya bisa tersebar seperti itu. Makanya kita harus jaga rahasia mereka. Tidak kita publis biasanya kalau terkait dengan kerahasiaan pribadi. Ke-8, publikasi yang terpercaya ya. Ke-9 itu terkait dengan pembina yang konstruktif ya, pembinaan yang konstruktif. Jadi kita melakukan pembinaan kepada agen-agen atau mungkin pada surveyor, kita bina bagaimana cara melakukan survei yang baik, yang benar dengan metode yang kita miliki, sehingga nanti hasilnya juga akan bagus. Kemudian yang ke-10 yaitu penghargaan terhadap kolega atau rekan kerja ya. Jadi yang surveinya mendekati aslinya, kemudian dia melaksanakan pekerjaan baik, harus kita kasih penghargaan agar memotivasi dia dan juga teman-temannya untuk bekerja lebih baik lagi. Kemudian tanggung jawab sosial ya, ini penting ya. Jadi ketika kita mempublish sebuah hasil riset ya, ini bisa berdampak sosial ya, bisa berdampak sangat besar sekali. Makanya kita perlu bertanggung jawab atas apa yang kita sebarkan, apa yang kita publish ke dalam masyarakat. 12 itu tidak melakukan diskriminasi ini ya, diskriminasi. Jadi ketika kita melakukan survei ya harus merata ya, ambil sampelnya jangan di Pulau Jawa tok gitu ya. Kalau di Pulau Jawa saja ya kurang bisa mengakomodir daerah-daerah yang di luar Pulau Jawa, kecuali memang difokuskan khusus Pulau Jawa seperti itu. Tapi kalau bilangnya Indonesia ya harus merata, tidak boleh melihat ras, suku, agama dan lain sebagainya. Kemudian kompetensi ya, ini penting juga kita dalam memiliki surveyor yang memiliki kompetensi yang bagus, yang unggul ya, sehingga bisa mendapatkan hasil survei yang bagus. Yang ke-14 yaitu tentang legalitas ya, dalam melakukan survei ya. Ini kasihan surveyornya ini kalau dia tidak punya legalitas ya, sehingga ketika turun di masyarakat
dipertanyakan legalitasnya, dia nggak bisa jawab. Makanya kita harus legal dulu lembaganya. Selanjutnya yaitu ketidakjujuran dalam penelitian. Yang pertama ini terkait dengan pemalsuan, ya, yaitu penyampaian suatu temuan tentang informasi yang tidak pernah ada, itu ya, pemalsuan, yaitu datanya nggak ada, bilangnya ada, seperti itu. Kemudian desain atau metode, ya, secara sengaja merencanakan desain studi atau metode pengumpulan data sehingga hasil menjadi bias terhadap hipotesis penelitian, itu ya. Misal kita melakukan sebuah survei gitu ya,